Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Iqbal adalah seorang santri yang baru saja selesai menempuh pendidikan di pesantren. Namun, hatinya terasa tidak tenang. Sebagai santri yang lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren, ia merasa terikat dengan aturan yang ketat dan kehidupan yang terstruktur. Meskipun ia sangat mencintai ilmu agama, ia merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang belum ia temukan. Setelah banyak berpikir, Iqbal memutuskan untuk meninggalkan pesantren dan mencari jalan hidupnya sendiri. Ia berencana untuk pergi ke Kalimantan, sebuah tempat yang belum pernah ia jelajahi, berharap bisa menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu agama. Saat malam tiba, Iqbal menyusun rencana untuk pergi tanpa memberitahu siapapun, termasuk orang tuanya. Ia mengemas barang-barangnya dengan cepat, hanya membawa beberapa pakaian dan kitab-kitab yang dianggap penting. Keputusan ini sangat berat. Namun Iqbal merasa bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk menemukan jati dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melupakan ajaran agama yang telah ia pelajari, meskipun ia harus meninggalkan pesantren. Hari keberangkatan tiba, dan Iqbal berjalan perlahan menuju terminal. Ketika ia melangkah pergi, perasaan ragu sempat datang, namun ia berusaha mengabaikannya. Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah takdir yang harus ia jalani, meskipun ia tahu akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Iqbal mengingat pesan terakhir dari gurunya, yang selalu mengajarkan agar tidak takut melangkah selama niatnya baik dan tulus. Dengan hati yang mantap, Iqbal meninggalkan pesantren, memulai perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju Kalimantan ternyata jauh lebih sulit dari yang Iqbal bayangkan. Ia melewati banyak kota dan desa, berinteraksi dengan berbagai orang, dan menghadapi cuaca yang panas serta medan yang menantang. Meski begitu, Iqbal merasa semakin yakin bahwa perjalanannya bukan hanya tentang fisik, tetapi juga perjalanan batin yang akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia semakin percaya bahwa Allah akan selalu membimbingnya dalam setiap langkah. Setelah beberapa hari perjalanan, Iqbal akhirnya tiba di Tanjung Mas, sebuah daerah yang terletak di tepi Laut Jawa. Ia merasa lega karena telah sampai, meskipun kelelahan terasa begitu menghantui tubuhnya. Iqbal memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kalimantan. Namun, apa yang ia tidak tahu adalah bahwa di Tanjung Mas, hidupnya akan segera berubah drastis, dan tantangan besar menantinya. Setelah beristirahat sejenak, Iqbal melanjutkan perjalanannya menuju Kalimantan. Namun, langkahnya terhenti saat ia tiba di sebuah pelabuhan di Tanjung Mas. Di sana, ia bertemu dengan sekelompok preman yang terlihat menguasai daerah tersebut. Mereka mengenakan pakaian lusuh dan terlihat tidak ramah. Iqbal yang baru pertama kali melihat mereka merasa sedikit cemas. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia mencoba mencari tahu informasi mengenai kapal yang akan membawanya ke Kalimantan. Ternyata, kelompok preman itu bukan hanya sekadar petugas pelabuhan biasa. Mereka menguasai seluruh aktivitas di pelabuhan, mulai dari kapal barang hingga kapal penumpang. Ketika Iqbal mencoba untuk membeli tiket, salah satu dari mereka mendekat dan meminta sejumlah uang lebih banyak dari harga yang seharusnya. Iqbal merasa curiga dan mulai merasa terpojok. Namun, karena tidak tahu harus pergi kemana, ia merasa terpaksa mengikuti permintaan mereka. Mereka bahkan tidak ragu untuk mengancam jika Iqbal tidak membayar lebih. Iqbal merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia berpikir sejenak, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tiba-tiba, ia teringat akan ajaran gurunya di pesantren, yang selalu menekankan pentingnya ketegasan dalam menghadapi ketidakadilan. Iqbal memutuskan untuk tidak menyerah. Ia dengan tenang mengatakan pada preman itu bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu dan akan mencari kapal lain jika dipaksa membayar lebih. Namun, kata-kata Iqbal justru membuat preman itu marah. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut, salah satu dari mereka langsung mendorong Iqbal dengan kasar. Ia jatuh ke tanah, merasakan sakit di tubuhnya. Iqbal merasa terpojok, namun dalam hati ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Dalam situasi yang penuh ketegangan itu, salah satu preman lain tiba-tiba berteriak, meminta teman-temannya untuk berhenti. Ternyata, salah satu dari mereka adalah orang yang mengenal Iqbal, meskipun hanya sekilas.
Orang itu adalah seorang bekas anak pesantren yang mengenali pakaian Iqbal. Ia segera menghampiri Iqbal dan berkata, tenang, jangan khawatir, mereka hanya cari uang. Aku akan bantu. Iqbal merasa sedikit lega, namun ia tahu bahwa masalah ini baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi lebih banyak ujian. Setelah diselamatkan oleh bekas anak pesantren tersebut, Iqbal merasa lega, tetapi ia tahu bahwa masalahnya belum selesai. Orang yang menyelamatkannya mengajak Iqbal berbicara di tempat yang lebih aman. Mereka berdua duduk di sebuah warung kopi kecil, dan pria itu mengenalkan dirinya sebagai Ujang. Ujang menceritakan bahwa Tanjung Mas memang terkenal dengan kelompok preman yang menguasai pelabuhan dan sering memeras orang-orang yang datang. Ia juga mengatakan bahwa mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan bagi siapa saja yang melawan. Iqbal merasa tidak nyaman mendengar cerita itu, tetapi ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari tempat tinggal atau mengajar, tetapi juga tentang mengatasi rasa takut dan ketidakadilan. Malam itu, ketika mereka sedang berdiskusi, sekelompok preman yang sama datang lagi. Mereka mulai memeriksa setiap orang yang ada di warung kopi itu, mencari orang yang bisa mereka jadikan sasaran. Begitu mereka melihat Iqbal dan Ujang, mereka langsung mendekat dan mulai menggertak. Iqbal yang merasa sudah tidak bisa mundur lagi, berdiri dan berkata dengan suara tegas, jika kalian mau bertarung, maka kita bertarung dengan cara yang benar, tanpa kekerasan. Para preman itu tertawa, menganggap Iqbal hanya berbicara kosong. Mereka mulai mengepung Iqbal, berniat untuk memukulnya. Namun, Iqbal sudah siap menghadapi mereka. Ia mengingat kembali pelajaran dari pesantren tentang ketenangan dalam menghadapi musuh. Tanpa diduga, Iqbal dengan sigap menghindar dari serangan pertama. Pertarungan berlangsung cepat dan sengit. Iqbal yang telah belajar ilmu bela diri dasar di pesantren menggunakan teknik yang telah diajarkan untuk melawan para preman itu. Meski masih kewalahan, Iqbal berhasil mengelak dan menangkis setiap serangan dengan ketenangan yang luar biasa. Ujang yang semula hanya menyaksikan akhirnya ikut turun tangan, membantu Iqbal. Bersama, mereka berdua akhirnya berhasil membuat para preman itu mundur. Namun, mereka tahu bahwa ini belum selesai, dan pertarungan ini baru saja dimulai. Setelah pertarungan itu, keadaan menjadi tenang sementara. Para preman yang merasa kalah mulai menarik diri, meskipun mereka masih merasa geram. Iqbal dan Ujang duduk kembali di warung kopi, saling memandang. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil mengatasi masalah, situasi ini bisa saja muncul lagi. Ujang kemudian berbicara, kau punya nyali yang luar biasa, Iqbal. Aku tidak menyangka kau akan melawan seperti itu. Tapi, ingatlah, kita di sini bukan hanya untuk berkelahi. Iqbal mengangguk, menyadari bahwa pertarungan fisik bukanlah solusi terbaik. Malam itu, setelah banyak berbicara, Ujang mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah seorang mantan preman yang dulu terlibat dalam banyak tindakan kekerasan. Namun, setelah bertemu dengan seorang ustaz di pesantren, ia mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk meninggalkan hidup lamanya. Ujang kini bekerja sebagai seorang buruh di pelabuhan, tetapi ia merasa masih memiliki hutang kepada masyarakat dan Allah. Iqbal yang mendengar cerita itu merasa terharu dan merasa bahwa ada ikatan kuat di antara mereka. Iqbal dan Ujang pun sepakat untuk bekerja sama, mengajarkan agama kepada orang-orang yang terjebak dalam kehidupan keras di Tanjung Mas. Mereka ingin mengubah pandangan hidup mereka, membantu mereka menemukan jalan yang lebih baik dan damai. Dengan niat yang tulus, mereka mulai mengumpulkan orang-orang yang ingin belajar tentang agama dan kehidupan yang lebih baik. Iqbal merasa bahwa kehidupannya mulai menemukan makna yang lebih dalam. Mereka berdua mulai mengajarkan agama, dan seiring waktu, masyarakat mulai melihat perubahan pada para preman dan buruh pelabuhan. Akhirnya, Iqbal merasa bahwa di Tanjung Mas, ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membantu orang untuk menemukan jalan yang lebih baik dalam hidup mereka. Ujang, yang dulu adalah musuh, kini menjadi sahabat sejati, dan bersama-sama mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Iqbal merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Setelah beberapa bulan di Tanjung Mas, Iqbal merasa bahwa misinya di sana sudah selesai. Masyarakat yang dulu keras dan penuh kekerasan kini mulai berubah. Banyak dari mereka yang datang untuk belajar agama, dan mereka mulai hidup dengan penuh kedamaian. Ujang pun kini menjadi seorang pengajar agama yang dihormati. Iqbal merasa puas dengan hasil yang telah dicapainya, tetapi ia tahu bahwa masih ada perjalanan panjang yang menantinya. Ia harus melanjutkan perjalanannya ke Kalimantan. Sebelum pergi, Iqbal mengucapkan selamat tinggal kepada Ujang dan masyarakat Tanjung Mas. Ia berjanji akan kembali lagi suatu saat nanti,
namun kali ini dengan tujuan yang lebih besar. Ia meninggalkan Tanjung Mas dengan hati yang penuh rasa syukur dan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Di dalam hatinya, Iqbal tahu bahwa perjalanan ini hanyalah awal dari misi hidupnya yang lebih besar, menyebarkan kebaikan dan kedamaian di setiap tempat yang ia kunjungi. Iqbal melanjutkan perjalanan ke Kalimantan dengan penuh semangat. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh makna, karena ia tahu bahwa misi hidupnya belum selesai. Setelah meninggalkan Tanjung Mas, Iqbal merasa bahwa perjalanannya kini menjadi lebih besar daripada sekadar mencari tempat tinggal atau melarikan diri dari pesantren. Ia ingin menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar, mengajarkan nilai-nilai agama dan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sepanjang perjalanan menuju Kalimantan, Iqbal merasa semakin banyak menemui tantangan. Cuaca yang panas dan medan yang berat tidak menyurutkan tekadnya. Ia melewati hutan-hutan lebat, sungai-sungai yang luas, dan desa-desa kecil yang jauh dari peradaban. Namun, dalam setiap kesulitan, Iqbal merasakan kedekatan dengan Allah. Ia selalu berdoa agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya dan mengatasi segala halangan yang ada. Sesekali, Iqbal bertemu dengan penduduk setempat yang ramah dan baik hati, tetapi juga banyak yang masih hidup dalam keterbatasan. Beberapa dari mereka terpaksa hidup dengan cara-cara yang tidak baik karena kurangnya pendidikan agama. Iqbal merasa bahwa ia harus segera tiba di Kalimantan, tempat di mana ia bisa menyebarkan kebaikan dan ilmu yang ia miliki. Ia ingin memberi mereka harapan, mengajarkan mereka cara hidup yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Setibanya di Kalimantan, Iqbal merasa terkejut dengan keragaman masyarakat yang ada di sana. Banyak sekali suku, agama, dan budaya yang berbeda, namun mereka semua hidup berdampingan. Meskipun begitu, Iqbal merasakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara mereka yang kaya dan miskin, serta antara yang berpendidikan dan yang tidak. Iqbal merasa bahwa di sini ia harus bekerja lebih keras untuk membantu mereka memahami nilai-nilai agama dan hidup dengan lebih baik. Pada hari pertama di Kalimantan, Iqbal menyusuri jalanan kota, mengamati kehidupan masyarakat. Ia berpikir tentang bagaimana cara terbaik untuk memulai misinya. Ia menyadari bahwa untuk mengubah suatu masyarakat, ia harus memulai dari individu-individu kecil, mengajarkan mereka tentang agama dan bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan tekad yang bulat, Iqbal mulai mencari tempat untuk tinggal sementara waktu, sambil mempersiapkan diri untuk menyebarkan ilmu yang telah ia pelajari di pesantren. Iqbal akhirnya menemukan sebuah tempat di sebuah desa kecil di Kalimantan untuk sementara tinggal. Desa itu terletak agak terpencil, jauh dari keramaian kota. Di sana, kehidupan berjalan lebih sederhana, namun ada banyak pemuda yang memiliki semangat dan harapan yang tinggi. Iqbal merasa bahwa inilah tempat yang tepat untuk memulai misinya. Ia mulai berkenalan dengan beberapa pemuda yang tinggal di desa tersebut. Mereka hidup dalam keterbatasan, namun mereka sangat terbuka terhadap pembelajaran dan perubahan. Pada suatu malam, Iqbal duduk bersama beberapa pemuda di sebuah warung kopi kecil di desa itu. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan, dan Iqbal mulai mengajarkan mereka tentang pentingnya pendidikan agama dan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Banyak di antara mereka yang sangat tertarik dengan apa yang Iqbal sampaikan. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertanya lebih dalam tentang bagaimana cara hidup yang lebih baik menurut ajaran Islam. Iqbal merasa bahwa ini adalah awal yang baik. Ia mulai mengumpulkan lebih banyak pemuda dan mengajak mereka untuk berkumpul di masjid desa untuk belajar bersama. Perlahan-lahan, semakin banyak pemuda yang datang untuk mendengarkan ajaran agama, tidak hanya tentang sholat dan ibadah, tetapi juga tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Iqbal merasa bahwa ia mulai menemukan kembali tujuan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu membantu orang lain menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Namun, di balik semua itu, Iqbal juga menyadari bahwa perubahan tidak akan datang begitu saja. Beberapa pemuda yang datang untuk belajar tampaknya hanya tertarik pada hal-hal yang instan, dan tidak semua dari mereka memiliki niat yang tulus. Iqbal menghadapi tantangan besar dalam mengarahkan mereka untuk benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan hati, ia terus berusaha mengingatkan mereka tentang pentingnya belajar dan mengamalkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, Iqbal mengajak beberapa pemuda untuk pergi ke sebuah desa yang lebih jauh untuk mengajarkan tentang pentingnya pendidikan agama. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh oleh ilmu agama. Pria tua itu meminta bantuan Iqbal untuk mengajarkan dirinya tentang Islam. Iqbal dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut. Dan pria tua itu mulai merasa perubahan dalam dirinya setelah beberapa kali mendengarkan ajaran dari Iqbal. Setelah beberapa bulan tinggal di Kalimantan, Iqbal mulai merasa bahwa perjuangannya semakin berat.
Meskipun banyak pemuda yang mulai belajar agama, ada juga banyak tantangan yang muncul. Salah satunya adalah para pemuda yang lebih suka hidup dalam kebiasaan lama, yang penuh dengan kegiatan yang tidak sehat dan bahkan merugikan orang lain. Beberapa pemuda yang datang untuk belajar agama mulai menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka terkadang terlibat dalam perkelahian, perjudian, atau bahkan narkoba. Iqbal merasa kecewa dengan sikap mereka, namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Ia memutuskan untuk lebih mendalami cara-cara mendidik dan membimbing mereka dengan lebih sabar. Iqbal mulai mengadakan pertemuan rutin dengan para pemuda itu untuk berbicara tentang hidup yang lebih baik, mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang merusak. Ia juga sering memberikan contoh nyata tentang bagaimana hidup dengan prinsip yang benar dapat membawa kebahagiaan sejati. Namun, salah satu pemuda yang bernama Alif, yang awalnya sangat tertarik dengan ajaran Iqbal, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Alif mulai jauh dari pertemuan-pertemuan pengajian dan lebih sering berkumpul dengan teman-temannya yang tidak peduli dengan ajaran agama. Iqbal merasa sedih melihat perubahan sikap Alif, namun ia tahu bahwa ia harus tetap berusaha untuk membantu Alif kembali ke jalan yang benar. Pada suatu hari, Iqbal bertemu dengan Alif di sebuah warung kopi. Mereka berbicara panjang lebar, dan Alif mengungkapkan kebingungannya tentang kehidupan. Ia merasa bahwa hidupnya tidak memiliki tujuan yang jelas, dan ia merasa kesulitan untuk mengubah kebiasaannya. Iqbal mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberi nasihat yang lembut. Ia mengingatkan Alif bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, dan perubahan itu dimulai dari niat yang tulus. Alif akhirnya merasa terharu dengan kata-kata Iqbal. Ia mengucapkan terima kasih dan berjanji untuk kembali belajar agama dengan lebih serius. Iqbal merasa bahwa perjuangannya belum sia-sia, karena ia tahu bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dengan sabar, ia terus melanjutkan misinya, mengajarkan agama, dan membantu orang-orang di sekitar Kalimantan untuk hidup dengan lebih baik. Iqbal menyadari bahwa meskipun ia telah mengajarkan banyak hal kepada para pemuda, tantangan yang ia hadapi semakin besar. Kehidupan di Kalimantan penuh dengan godaan dan cobaan, terutama dari mereka yang tidak terbuka pada perubahan. Banyak pemuda yang masih lebih memilih menjalani hidup mereka dengan cara yang lebih mudah, yaitu melalui perjudian, minum alkohol, dan pergaulan bebas. Mereka merasa tidak ada masalah dalam menjalani hidup seperti itu, dan Iqbal seringkali harus bertarung dengan keraguan dalam hatinya. Namun, setiap kali kesulitan datang, Iqbal merasa Allah selalu memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Di tengah situasi yang semakin menantang, ia merenung lebih dalam. Ia memutuskan untuk mengadakan lebih banyak pertemuan dengan para pemuda itu, bukan hanya untuk mengajarkan agama, tetapi juga untuk berbicara tentang nilai-nilai kehidupan yang lebih luas, tentang bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, dan bagaimana bertanggung jawab terhadap pilihan hidup. Pada suatu malam, saat pertemuan berlangsung di masjid desa, Iqbal menyampaikan sebuah cerita yang sangat mengena di hati para pemuda. Cerita itu tentang seorang pemuda yang terjebak dalam kehidupan yang salah, namun akhirnya menemukan jalan menuju kebaikan berkat kesabaran dan ketulusan hati. Iqbal berharap cerita tersebut bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa kehilangan arah. Perlahan, ia melihat perubahan kecil dalam diri mereka. Beberapa dari mereka mulai bertanya tentang cara-cara untuk memperbaiki hidup mereka, dan mulai lebih mendengarkan nasihat Iqbal. Namun, cobaan kembali datang. Pada suatu pagi, beberapa pemuda desa yang selama ini ikut dalam pertemuan pengajian terlihat sedang terlibat dalam perkelahian. Iqbal terkejut dan langsung mendekati mereka untuk mencoba melerai. Namun, di tengah keributan itu, seseorang datang menghampiri dan mengancam Iqbal. Orang itu adalah seorang preman dari luar desa yang merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan Iqbal dan para pemuda yang sering berkumpul di masjid. Preman itu memperingatkan Iqbal untuk berhenti mengajarkan agama di desa itu. Iqbal, meskipun terkejut dengan ancaman tersebut, tetap bersikap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangannya. Ia menjelaskan dengan lembut kepada preman itu bahwa ajaran agama yang ia bawa adalah untuk kebaikan bersama, bukan untuk menyinggung siapapun. Namun, preman itu tidak terima dan semakin mengancam. Situasi menjadi tegang, dan Iqbal tahu bahwa ia harus segera mencari solusi agar tidak terjadi bentrokan fisik. Konflik dengan preman itu terus berkembang. Preman yang mengancam Iqbal itu ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar di desa tersebut. Banyak orang yang takut untuk melawan perintahnya. Ia mengintimidasi Iqbal dengan berbagai cara, mulai dari ancaman verbal hingga ancaman kekerasan fisik. Iqbal merasa berada di ujung tanduk, namun ia tidak pernah berpikir untuk mundur. Dengan penuh kesabaran, ia mencoba untuk berbicara dengan kepala desa dan tokoh-tokoh setempat untuk mencari jalan keluar. Namun, hal itu tidak mudah.
Banyak orang di desa yang merasa takut untuk melawan preman tersebut. Bahkan beberapa pemuda yang selama ini belajar agama mulai goyah, terpengaruh oleh kekuatan preman yang semakin menguat. Iqbal merasakan beratnya tugasnya. Namun, ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka kebaikan yang telah ia tanamkan akan sia-sia. Ia kembali mengingatkan dirinya bahwa keberanian sejati bukan hanya soal melawan ketakutan, tetapi juga tentang tetap teguh pada kebenaran. Pada malam hari, setelah pertemuan yang tegang, Iqbal merenung sendirian di masjid desa. Ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta petunjuk dari Allah. Dalam doanya, ia memohon agar diberikan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan, agar bisa terus membawa manfaat bagi orang lain tanpa takut terhadap ancaman atau kesulitan. Tak lama setelah itu, salah seorang pemuda yang ikut berkelahi di pagi hari datang menghampiri Iqbal. Pemuda itu meminta maaf atas perbuatannya dan menyatakan niatnya untuk berubah. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah tersesat, namun ajaran Iqbal mulai menyentuh hatinya. Keesokan harinya, preman yang mengancam Iqbal datang lagi ke masjid desa. Kali ini, ia membawa beberapa teman yang tampaknya siap untuk melakukan tindak kekerasan. Namun, Iqbal tidak gentar. Dengan penuh keberanian, ia menghadapi mereka. Di hadapan preman dan beberapa pemuda desa yang mulai ragu, Iqbal mengajarkan tentang kekuatan sabar dan kasih sayang. Ia berbicara dengan bijak, mencoba menjelaskan bahwa kekerasan dan intimidasi tidak akan menyelesaikan masalah, dan bahwa kehidupan yang penuh kedamaian hanya bisa tercipta jika semua orang saling menghormati. Tiba-tiba, ada perubahan yang mengejutkan. Salah satu teman preman yang datang bersama mereka, yang selama ini dikenal keras kepala dan suka bertindak kasar, mulai menangis. Ia terharu mendengar kata-kata Iqbal dan mengakui bahwa selama ini ia telah hidup dalam kebencian dan kekerasan. Iqbal, dengan penuh kasih, memeluknya dan mengajaknya untuk belajar bersama. Tanpa disangka, preman yang datang dengan ancaman itu pun mulai merubah sikapnya. Setelah peristiwa itu, keadaan di desa mulai berubah. Para pemuda yang sebelumnya terlibat dalam perkelahian dan kekerasan mulai membuka hati untuk belajar agama dan mengubah cara hidup mereka. Iqbal merasa bahwa perjuangannya mulai membuahkan hasil, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Keberanian dan keteguhan hatinya dalam menghadapi ancaman preman membawa dampak besar bagi desa itu. Preman yang awalnya menentang keberadaan Iqbal di desa akhirnya mulai bergabung dengan kelompok pengajian yang dipimpin oleh Iqbal. Mereka mulai mengubah pola pikir mereka, dan beberapa dari mereka yang dulunya terlibat dalam tindak kekerasan kini menjadi lebih damai dan penuh pengertian. Iqbal merasa bahwa ini adalah keberhasilan yang luar biasa, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Dengan waktu, Iqbal semakin banyak mendapat dukungan dari penduduk desa. Ia merasa bahwa perjuangan yang ia lakukan selama ini tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Ia mulai mengembangkan pengajian di desa itu, mengajarkan tentang akhlak, kehidupan yang penuh kedamaian, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Kini, desa itu menjadi tempat yang lebih tenang dan penuh kasih sayang, berkat usaha keras Iqbal dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Namun, Iqbal tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Misinya belum selesai, dan ia bertekad untuk melanjutkan perjalanan ke Kalimantan lebih jauh lagi. Dengan penuh semangat, Iqbal bersiap untuk pergi lebih jauh, menyebarkan kebaikan dan ajaran agama kepada lebih banyak orang. Perjalanan panjang ini, meskipun penuh dengan cobaan dan tantangan, telah mengajarkan Iqbal untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Setelah beberapa bulan penuh tantangan di desa itu, Iqbal merasa bahwa tugasnya di sana telah selesai. Para pemuda yang semula terjerat dalam lingkaran kekerasan dan pergaulan bebas kini mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Beberapa dari mereka bahkan meminta izin untuk turut serta dalam perjalanan Iqbal ke Kalimantan, berharap dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka. Iqbal merasa bangga melihat transformasi yang telah terjadi, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Sebelum meninggalkan desa, Iqbal berbicara dengan kepala desa dan meminta restu. Kepala desa merasa berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Iqbal dan berharap agar ia terus menyebarkan kebaikan ke tempat-tempat lain. Semoga perjalananmu menjadi berkah bagi banyak orang, Iqbal, kata kepala desa dengan penuh harapan. Iqbal mengangguk, berjanji untuk selalu membawa nama desa itu dengan baik dan terus menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Di pagi yang cerah, Iqbal bersama beberapa pemuda yang akan ikut bersamanya menaiki kapal yang akan membawa mereka ke Kalimantan. Perasaan Iqbal campur aduk. Di satu sisi ia merasa sedih meninggalkan tempat yang telah memberinya banyak pelajaran hidup, namun di sisi lain ia merasa antusias untuk melanjutkan misinya. Kalimantan, yang terkenal dengan berbagai tantangannya, kini menjadi tujuannya.
Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi keyakinannya terhadap tugas yang diembannya semakin menguat. Perjalanan laut menuju Kalimantan memakan waktu yang cukup lama. Selama di kapal, Iqbal mengajak para pemuda untuk belajar lebih dalam tentang agama, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan berbagai hal yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Meskipun cuaca kadang tidak bersahabat, mereka tetap semangat, menikmati waktu bersama sambil memperdalam pemahaman agama. Iqbal merasa bahwa di tengah perjalanan ini, ia semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah panggilan hidup yang benar. Sesampainya di Kalimantan, mereka disambut oleh keramaian di pelabuhan Tanjung Mas. Iqbal melihat begitu banyak orang berlalu lalang, sebagian besar tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana di sini terasa lebih keras, dengan permasalahan sosial yang lebih kompleks dan tantangan yang jauh lebih besar. Iqbal tahu bahwa ini adalah babak baru dalam perjalanannya, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Tanjung Mas, pelabuhan yang sibuk ini ternyata menyimpan banyak cerita dan potensi. Iqbal dan rombongannya segera mencari tempat tinggal sementara di sebuah masjid yang cukup sederhana. Meski begitu, Iqbal merasa nyaman di tempat itu, karena ia tahu bahwa di sini ia bisa memulai langkah baru untuk mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar. Namun, ia juga menyadari bahwa Tanjung Mas tidak akan semudah desa yang ia tinggalkan sebelumnya. Di sini, tantangan yang lebih besar menanti. Beberapa hari setelah kedatangannya, Iqbal mulai menyusuri kota, mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan masyarakat setempat. Tanjung Mas terkenal sebagai pusat perdagangan yang ramai, namun juga sebagai tempat yang dipenuhi dengan kegiatan ilegal dan permasalahan sosial yang serius. Iqbal tidak tinggal diam, ia mulai berbicara dengan para pedagang, nelayan, dan penduduk sekitar untuk memahami situasi mereka dan mencari tahu bagaimana ia bisa memberi dampak positif bagi komunitas ini. Pada suatu sore, Iqbal bertemu dengan seorang pria tua yang duduk termenung di tepi jalan. Pria itu tampak kelelahan dan penuh beban hidup. Iqbal mendekatinya dan mulai berbicara. Ternyata, pria itu adalah seorang mantan preman yang kini merasa hidupnya hampa dan penuh penyesalan. Ia mengaku telah terlibat dalam banyak hal yang merugikan dirinya dan orang lain, namun ia merasa tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki hidupnya. Iqbal mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah berbicara panjang lebar, ia memberi pria itu harapan untuk memulai hidup baru dengan cara yang lebih baik. Pertemuan itu membuka mata Iqbal bahwa Tanjung Mas memiliki banyak orang yang membutuhkan bantuan dan petunjuk. Ia memutuskan untuk mengadakan pengajian di beberapa titik strategis di kota, dimulai dengan tempat tinggal sementara mereka. Setiap malam, ia mengundang siapa saja yang ingin mendengarkan untuk berkumpul dan berbincang tentang agama, kehidupan, dan bagaimana mereka bisa mengubah takdir mereka. Meskipun awalnya hanya sedikit orang yang datang, Iqbal tetap semangat. Ia tahu, satu orang yang berubah bisa membawa perubahan besar bagi banyak orang. Namun, hidup di Tanjung Mas tidak semudah yang ia bayangkan. Dalam perjalanannya mengajarkan agama, ia mulai bertemu dengan banyak pihak yang tidak setuju dengan keberadaannya. Beberapa orang merasa bahwa ajaran yang dibawanya akan mengganggu kestabilan kota, dan mulai menyebarkan kabar buruk tentang Iqbal. Bahkan, ada beberapa pihak yang mengancam akan mengusirnya dari kota jika ia tidak berhenti mengajarkan agama di tempat umum. Iqbal tahu bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapinya, dan ia harus tetap teguh pada keyakinannya. Iqbal tahu bahwa untuk meraih hati masyarakat, terutama para pemuda, ia harus lebih dekat dengan mereka. Tanjung Mas, dengan segala kerumitannya, penuh dengan pemuda yang mencari identitas diri di tengah lingkungan yang keras. Beberapa dari mereka terjebak dalam dunia yang salah, mengikuti jejak para preman dan pelaku kejahatan. Iqbal merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mengubah kehidupan mereka dengan memberikan arah yang lebih baik. Ia memulai dengan mengajak beberapa pemuda yang ia temui di jalan untuk ikut bergabung dalam pertemuan pengajian yang diadakan di masjid. Awalnya, mereka datang dengan setengah hati, hanya karena merasa penasaran atau mungkin karena tidak ada kegiatan lain yang lebih menarik. Namun, seiring berjalannya waktu, Iqbal mulai melihat perubahan kecil dalam diri mereka. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang lebih positif, mulai menanyakan lebih banyak tentang agama, dan akhirnya beberapa di antara mereka memutuskan untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini mereka jalani. Salah satu pemuda, yang bernama Arman, dulunya dikenal sebagai anak nakal yang sering terlibat dalam keributan dan kejahatan kecil, mulai menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Ia bahkan mulai membantu Iqbal untuk mengorganisir pertemuan pengajian dan membantu menyebarkan pesan kebaikan kepada teman-temannya yang lain. Arman menjadi contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin, meskipun tidak mudah, dan Iqbal merasa sangat bersyukur atas perkembangan ini. Namun, di balik perubahan positif ini, Iqbal masih merasa adanya bahaya yang mengintai.
Beberapa pihak yang tidak senang dengan perkembangan pengajian mulai melancarkan serangan dengan cara yang lebih halus, menyebarkan fitnah tentang ajaran yang dibawa Iqbal. Mereka mencoba menekan para pemuda agar menjauh dari kegiatan tersebut, namun Iqbal tidak mudah tergoyahkan. Ia tetap menjalankan misinya dengan hati yang teguh dan penuh keikhlasan. Perubahan yang terjadi pada para pemuda Tanjung Mas semakin memperlihatkan bahwa keberadaan Iqbal di sana memiliki dampak positif. Meskipun tantangan besar masih menantinya, Iqbal merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dengan semangat dan keyakinan yang terus menguat, ia terus melangkah, siap menghadapi apapun yang datang demi kebaikan masyarakat Tanjung Mas dan perjalanan dakwah yang lebih luas ke depannya. Iqbal merasa bahwa setiap langkahnya di Tanjung Mas semakin berat. Meski banyak perubahan positif yang terjadi, namun ada satu kelompok yang tampaknya semakin merasa terancam dengan keberadaannya. Mereka adalah kelompok preman yang sudah lama menguasai wilayah tersebut. Selama ini mereka tidak pernah terganggu oleh kegiatan agama yang dilakukan oleh beberapa orang, namun dengan keberadaan Iqbal dan para pemuda yang mengikuti pengajiannya, mereka merasa kehilangan kekuasaan. Suatu malam, setelah pengajian berakhir, Iqbal dan para pemuda yang ikut bersamanya diserang oleh kelompok preman tersebut. Mereka datang dengan senjata tajam, menuntut agar Iqbal dan para pemuda berhenti mengajarkan agama dan mengusir mereka dari kota. Iqbal tahu ini adalah ujian besar, namun ia tidak takut. Dengan tenang, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Kami tidak akan lari dari kebenaran, ujarnya dengan suara lantang. Kami hanya ingin menyebarkan kedamaian dan kebaikan. Pertarungan pun dimulai. Meskipun jumlah mereka lebih banyak dan persenjataan mereka jauh lebih memadai, Iqbal dan para pemuda yang telah belajar banyak darinya tidak takut. Mereka bertarung dengan penuh semangat, berusaha bertahan sambil melindungi diri mereka dan tempat pengajian. Namun, pertempuran ini bukan hanya soal fisik. Iqbal menyadari bahwa yang paling penting adalah keteguhan hati dan keyakinan terhadap tujuan mereka. Di tengah-tengah pertempuran yang berlangsung, salah satu pemuda yang tergabung dalam kelompok preman, Arman, tiba-tiba berlari menghampiri Iqbal. Dengan suara bergetar, ia berkata, Iqbal, aku tahu ini salah. Aku tidak ingin ikut dalam perkelahian ini lagi. Aku ingin mengubah hidupku, seperti yang telah kamu ajarkan padaku. Tentu saja, keputusan Arman membuat Iqbal terharu. Namun, pertempuran masih berlanjut. Iqbal mengerahkan para pemuda untuk berjuang dengan lebih cermat, menjaga jarak, dan memanfaatkan kekuatan fisik mereka dengan bijaksana. Tiba-tiba, salah satu pemimpin preman, seorang pria besar bernama Rudi, mendekati Iqbal dengan senyum yang penuh amarah. Ia mengangkat golok besar ke arah Iqbal, namun sebelum ia sempat melayangkan serangan, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang. Arman, yang sebelumnya telah berbalik melawan teman-temannya, maju dan menghalangi jalan Rudi. Jangan sentuh dia, teriak Arman dengan penuh keberanian. Para preman yang melihat ini terkejut dan sedikit ragu, sementara Iqbal melihat ke arah Arman dengan penuh rasa terima kasih dan kebanggaan. Dengan keberanian yang ditunjukkan Arman, serta dukungan dari para pemuda lainnya yang mulai memahami esensi dari perjuangan ini, para preman akhirnya mundur. Mereka tidak lagi melanjutkan serangan mereka, meskipun Rudi tampak masih marah. Mereka menyadari bahwa meskipun kekuatan fisik bisa menakutkan, namun keyakinan yang kuat dalam hati lebih mampu mengalahkan segalanya. Iqbal mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua berhenti bertarung. Malam itu menjadi titik balik yang signifikan bagi Tanjung Mas. Iqbal tahu bahwa meskipun mereka berhasil mengalahkan kelompok preman dalam pertempuran ini, mereka tidak boleh lengah. Perjuangan untuk mengubah hati dan pikiran manusia jauh lebih berat dan panjang. Namun, ia merasa lebih yakin bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan ia bertekad untuk terus mengajarkan ajaran agama dan kebaikan kepada siapa saja yang ingin belajar. Setelah pertempuran malam itu, suasana di Tanjung Mas berubah. Meski para preman masih berusaha mengintimidasi warga, namun semangat para pemuda yang terinspirasi oleh Iqbal tidak bisa dipadamkan. Para pemuda yang dulu terjerat dalam dunia kelam kini menjadi pelindung bagi kota ini. Mereka menjaga keamanan dan menyebarkan kebaikan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Iqbal merasa bahwa, meskipun mereka menghadapi banyak rintangan, mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kemenangan fisik, kedamaian yang sejati di hati mereka. Pada suatu pagi, Iqbal duduk di luar masjid bersama Arman dan beberapa pemuda lainnya. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka bisa lebih banyak membantu masyarakat. Kita harus mulai mengajarkan kebaikan bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata, kata Iqbal. Arman, yang kini menjadi asisten Iqbal dalam mengorganisir kegiatan keagamaan, mengangguk. Kami siap, Iqbal.
Kita akan ajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam gerakan ini. Satu persatu, para preman yang dulu mengancam mereka mulai mundur. Rudy, pemimpin mereka, mengirimkan pesan kepada Iqbal bahwa ia dan anak buahnya tidak lagi ingin berurusan dengan pengajian atau kegiatan agama yang dilakukan di Tanjung Mas. Rudy bahkan mengirimkan permintaan maaf kepada Iqbal atas perbuatannya. Ini adalah sebuah kemenangan besar bagi Iqbal dan para pemuda yang telah berjuang keras untuk mempertahankan prinsip-prinsip kebaikan. Namun, Iqbal tidak merasa terlalu bangga dengan kemenangan tersebut. Ia tahu bahwa perjuangan sejati tidak akan pernah berhenti. Ada banyak tempat lain yang membutuhkan perhatian, dan Tanjung Mas, meskipun telah menunjukkan perubahan, tetap membutuhkan pengawasan dan pendidikan yang terus-menerus. Iqbal memutuskan untuk terus tinggal beberapa waktu lagi di kota itu, memastikan bahwa pengajaran yang telah ia mulai akan berkelanjutan. Iqbal memandang langit dengan penuh keyakinan. Kita telah menempuh perjalanan panjang, dan ini baru awal, pikirnya. Perjalanan kami belum berakhir. Ada banyak lagi yang harus kami capai, dan kami akan terus berjuang demi kebaikan. Dengan semangat yang baru dan tekad yang lebih kuat, Iqbal bersama para pemuda yang telah ia bimbing melangkah ke depan, siap untuk menyebarkan lebih banyak kebaikan, bahkan jika tantangan berikutnya lebih berat dari yang sebelumnya. Setelah beberapa bulan berada di Tanjung Mas, Iqbal merasakan bahwa perjuangannya di kota ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun, perasaan ingin melangkah lebih jauh terus menggebu dalam dirinya. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan Kalimantan, dengan segala tantangan yang mungkin ada di sana, adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan misinya. Jika Tanjung Mas sudah damai, maka sudah saatnya kita membawa perubahan ke tempat lain, kata Iqbal suatu malam kepada Arman dan para pemuda yang telah menjadi sahabatnya. Para pemuda yang kini mengagumi Iqbal sangat mendukung keputusan tersebut. Mereka mulai merencanakan perjalanan besar itu, membawa harapan baru untuk masyarakat yang lebih luas. Iqbal memutuskan untuk berangkat ke Kalimantan dengan membawa beberapa santri yang telah dilatihnya. Mereka berencana untuk menyebarkan dakwah dan memberikan pengajaran agama di sana, serta mengajak masyarakat setempat untuk hidup dalam kedamaian dan keadilan. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan mereka, kata Iqbal penuh semangat. Namun, sebelum berangkat, mereka harus mempersiapkan segalanya. Arman yang kini menjadi tangan kanan Iqbal di Tanjung Mas mulai mengorganisir segala keperluan, mulai dari perjalanan hingga tempat tinggal yang akan mereka tinggali. Iqbal juga memastikan agar pengajian yang ia jalankan di Tanjung Mas tetap berjalan dengan baik meskipun ia akan pergi. Ia meminta para pemuda untuk menjaga semangat dan keberlanjutan pengajaran yang telah dimulai. Ini bukan hanya tugas kita, ini adalah tanggung jawab bersama, ucap Iqbal kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, segala persiapan untuk berangkat ke Kalimantan selesai dilakukan. Iqbal dan para pemuda yang akan mengikutinya merasa penuh harapan dan semangat. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan sahabat-sahabat mereka di Tanjung Mas, dengan harapan dapat kembali membawa lebih banyak perubahan positif ke tempat yang lebih jauh. Meskipun hati mereka berat untuk meninggalkan tanah yang telah memberi banyak pelajaran, mereka tahu bahwa tujuan mereka lebih besar dari apa yang mereka tinggalkan. Saat keberangkatan semakin dekat, Arman mendekati Iqbal dan berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Iqbal, aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kau ajarkan. Aku merasa hidupku telah berubah 180 derajat. Iqbal tersenyum dan menepuk bahu Arman. Ini semua hanya permulaan, Arman. Kita sudah mulai, tapi jalan masih panjang. Semoga Allah selalu memberi petunjuk di setiap langkah kita. Dengan hati penuh keyakinan, Iqbal dan para pemuda yang setia bersamanya berangkat menuju Kalimantan, siap menjalani tantangan baru yang menanti. Perjalanan menuju Kalimantan dimulai dengan penuh semangat. Iqbal dan rombongan menaiki kapal laut, melintasi lautan yang luas dan penuh dengan tantangan. Di atas kapal, Iqbal memanfaatkan waktu untuk mengajarkan para santrinya tentang berbagai hal, tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan dan bagaimana cara menghadapi berbagai rintangan. Mereka saling berbagi cerita dan pengalaman, serta mempersiapkan diri mental untuk menghadapi tempat baru yang akan mereka tuju. Di tengah perjalanan, sebuah badai besar datang tanpa peringatan. Gelombang laut yang tinggi mengguncang kapal, membuat semua penumpang terhuyung-huyung. Beberapa orang di kapal mulai panik, namun Iqbal tetap tenang. Ia mengarahkan para santrinya untuk tetap berdoa dan menjaga ketenangan hati. Jangan takut, katanya dengan tegas. Kita dalam perjalanan yang baik, dan Allah bersama kita. Para santri yang mendengar kata-kata Iqbal menjadi lebih tenang. Badai yang semula menakutkan pun akhirnya mereda, dan kapal bisa melanjutkan perjalanan menuju Kalimantan.
Hari-hari berlalu dengan penuh tantangan. Selain menghadapi badai di laut, mereka juga harus berhadapan dengan cuaca panas yang terik saat mendekati Kalimantan. Namun, Iqbal dan para santri tidak pernah kehilangan semangat. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal keteguhan hati dan tujuan yang lebih besar. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan di Kalimantan kelak akan memberi dampak besar bagi masyarakat di sana, terutama dalam hal penyebaran agama dan kebaikan. Sesampainya di Kalimantan, Iqbal dan rombongan disambut oleh suasana yang sangat berbeda dari yang mereka rasakan di Tanjung Mas. Kalimantan yang luas dan penuh hutan tropis menyuguhkan pemandangan yang eksotis, namun mereka tahu bahwa di balik keindahan itu ada tantangan besar yang harus dihadapi. Mereka memulai perjalanan darat menuju sebuah desa yang menjadi tujuan mereka, melewati jalanan yang terjal dan sulit. Di sepanjang perjalanan, Iqbal terus memberikan motivasi dan pengajaran kepada para santri agar tetap sabar dan tekun. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah desa kecil di Kalimantan. Masyarakat setempat menyambut mereka dengan hangat, meskipun terlihat adanya keraguan di beberapa wajah. Iqbal merasa bahwa pekerjaan mereka baru saja dimulai. Ini adalah tempat baru bagi kita, dan tantangannya pun akan berbeda. Namun, kita harus siap untuk beradaptasi dan memberi manfaat bagi mereka, ya ucap Iqbal kepada rombongan dengan penuh keyakinan. Sesampainya di desa tersebut, Iqbal dan para santri disambut dengan baik oleh kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat. Namun, meskipun sambutan mereka hangat, Iqbal merasakan adanya ketegangan yang tersembunyi. Beberapa orang di desa itu tampaknya ragu akan niat kedatangan mereka. Ada beberapa yang khawatir bahwa pengajaran agama yang dibawa oleh Iqbal akan mengganggu kebiasaan dan tradisi mereka yang sudah lama ada. Untuk itu, Iqbal dan Arman memutuskan untuk melakukan pendekatan secara perlahan. Mereka mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk berdiskusi, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk memaksakan agama, tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kebaikan dan kedamaian. Iqbal berbicara dengan sangat hati-hati, menekankan bahwa mereka hanya ingin membantu memperbaiki keadaan sosial dan moral di desa tersebut, tanpa mengganggu kebudayaan yang ada. Namun, ada satu kelompok di desa yang menentang kedatangan mereka. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria yang sangat kuat, dan sudah lama memegang kekuasaan di desa itu. Pria ini, bernama Hadi, merasa bahwa ajaran agama yang dibawa oleh Iqbal dan para santri bisa mengguncang posisi dan pengaruhnya di masyarakat. Kalian datang untuk mengubah kami, katanya dengan nada tajam. Kami tidak butuh ajaran kalian di sini. Meskipun menghadapi penolakan dari Hadi dan kelompoknya, Iqbal tetap tenang. Ia mengingatkan dirinya bahwa perjuangannya selalu dimulai dengan tantangan. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, pikirnya. Kita harus terus berjuang, meskipun banyak yang menentang. Dengan tekad yang semakin kuat, Iqbal memutuskan untuk tetap berada di desa itu, siap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Hari-hari berlalu, dan meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi, Iqbal dan para santri tidak pernah mundur. Mereka terus menjalankan pengajian dan melakukan pendekatan yang lebih mendalam dengan masyarakat. Iqbal juga terus mengajarkan pentingnya ketenangan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala ujian hidup. Perubahan itu tidak bisa dipaksakan, ia harus tumbuh dari dalam hati, kata Iqbal dalam setiap ceramahnya. Namun, Hadi dan kelompoknya tetap tidak terima dengan keberadaan mereka. Mereka mulai melakukan intimidasi secara diam-diam, menciptakan berbagai masalah kecil untuk menggoyahkan semangat Iqbal dan para santri. Walau begitu, Iqbal tidak tergoda untuk balas marah atau bertindak dengan cara yang sama. Ia tahu bahwa musuh yang terbaik adalah mereka yang bisa menahan diri dan tetap sabar. Suatu malam, saat sedang berkumpul di masjid untuk mengadakan pengajian, Arman datang dengan wajah serius. Iqbal, ada yang mengancam kita. Mereka mungkin akan menyerang kita nanti malam, katanya. Iqbal mengangguk dan menjawab, kita tidak akan melawan mereka dengan kekerasan. Kita akan hadapi ini dengan doa dan kesabaran. Biarkan Allah yang menuntun jalan kita. Esok harinya, saat Hadi dan kelompoknya datang dengan maksud buruk, mereka dikejutkan dengan sikap Iqbal yang penuh ketenangan. Tanpa ada perlawanan fisik, Iqbal berbicara dengan penuh hikmah, mengingatkan mereka tentang pentingnya kedamaian dan tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa dari mereka mulai terpengaruh oleh kata-kata Iqbal, dan perlahan, kebencian mereka terhadap pengajaran agama pun mulai mengendur. Akhirnya, Hadi sendiri, yang awalnya sangat keras kepala, mulai menyadari kesalahannya. Dengan perlahan, dia mendekati Iqbal dan berkata, mungkin aku salah. Aku terlalu keras terhadap kalian. Tapi sekarang, aku ingin belajar. Iqbal tersenyum dan menepuk bahu Hadi.
Perjalanan kita baru dimulai, Hadi. Semoga kita bisa berjalan bersama-sama menuju kebaikan.